Selamat sore Ibu-Ibu, kami dari mahasiswa pendidikan biologi tahun 2017. Kami datang untuk bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah plastik agar menjadi biar dia tidak menjadi sampah tetapi ada hasil gunanya juga, ada nilainya juga. Kita tahu adalah sampah yang paling bisa terurai di lingkungan itu sampai ratusan tahun, karena sampah plastik bisa ini akan dibuat untuk membuat plastik-plastik itu bisa digunakan lagi, jadi tidak hanya menjadi sampah yang langsung dibuang ke tempat sampah. Kami di sini menggunakan ada tutupnya dan ada botolnya. Di sini kami menggunakan tutupnya karena tutupnya ini tidak terlalu besar, jadi mungkin orang-orang menilai bahwa tidak ada guna lagi dari tutupnya, sehingga kadang botol dan tutup itu langsung dibuang setelah kita menggunakannya. Ternyata kalau misalnya kita punya kreativitas, kita dapat membuat sebuah produk dari botol tersebut. Di sini yang kita perlukan untuk membuat keranjang sampah atau keranjang barang dari tutup botol air mineral ini adalah yang pertama itu tutup botol dari air mineral, terserah mau warna apa, mau bentuknya seperti apa, atau dari merek apa. Yang penting punya ukuran yang sama, dan untuk membuatnya menjadi sebuah barang bisa lebih gampang. Di sini setelah itu kita juga butuh yang namanya perangkat lainnya. Jadi kita bisa menempelkannya satu tutup botol dengan tutup botol yang lainnya sehingga membentuk sebuah keranjang. Nah, ini dari kan biasa minum untuk santai sore kan Bu. Nah, nanti bisa sampahnya itu yang langsung dibuang, bisa digunting, terus dibuang ujung atas dan bawahnya, terus dilipat seperti ini, baru diungkai, dijalin jadi keranjang. Nah, ini kalau ini yang kecilnya, nah bisa dibuat jadi besar, nah bisa untuk pakai masak. Ini kalau keranjang bisa pakai dari plastik. Ini pakai lem juga? Enggak Bu, ini cuma jahit dari jalur. Dan ininya juga Jadi talinya juga dari cuma tutup dari aqua yang tali-tali itu bisa ditutupi sama pita. Nah, ini Bu, ini bisa dikira juga kan. Kalau di kamar kalau misalnya mau lebih cantik lagi bisa dicat. Jadi nanti gunting aja, atasnya kan diambil, terus bawahnya itu digunting, dilipat gini, digacis, atau dilem bisa juga. Baru diuntai seperti ini, baru bisa nanti digantung di fungsi dari gerakan itu ya Mbak? Iya, ini kan pakaiannya karena kita kan harus merekatkan gitu kan satu sama lainnya biar dia juga bisa tegak kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya ini udah jadi, kita bisa jadikan tempat nyimpan mungkin mainan anak-anak atau tempat baju kotor, tempat sampah, lem tembak Bu, lem bakar. Jadi nanti kan dilelehkan terus disatukan. Terserah, kita juga bisa bikin untuk berbagai bentuk. Di sini kami bikin bentuknya seperti ini, juga bisa bikin bentuknya kayak keranjang sampah yang bulat di bawahnya kayak gitu. Tergantung dengan kreasi kita sendiri. Ibu mungkin itu saja sosialisasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari kami. Sebelumnya kami dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan biologi. Nah, di sini kami ingin mensosialisasikan tentang daur ulang sampah. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah yang susah terurai adalah sampah plastik. Nah, untuk itu upaya kita untuk mengatasi mengetahui tentang sampah plastik itu bisa terurai, kita dapat memanfaatkan sampah plastik ini sebagai kerajinan tangan. Nah, seperti yang contoh di depan ini merupakan sampah plastik dari botol bekas. Nah, yang ini adalah tutup botol bekas yang bisa kita buat sebagai keranjang.
Nah, keranjang ini bisa digunakan sebagai tempat mainan atau tempat apa saja. Selain itu, nah seperti yang terlihat, ini tas yang berasal dari sampah plastik kopi, cappuccino, saset. Nah, ini bisa dibuat sebagai tas. Mungkin ibu-ibu ingin pergi berbelanja ke pasar. Dan membuatnya juga sederhana, tinggal dianyam seperti ini. Nah, dan tali dari tasnya juga berasal dari botol plastik seperti aqua gelas atau ale-ale. Itu tuh. Nah, untuk cara pembuatannya ini bisa dilihat dari tutupnya ini cuman pakai tutup bekas yang udah dicuci, dibersihin sama lem, jadi tinggal dirangkai aja. Terus kalau untuk tas itu nggak pakai lem, dia langsung dijalin. Ya kalau yang untuk tas ini, satu rangkaian ini membutuhkan 4 bungkus kopi. Sebenarnya bungkus kopi itu kan panjang ya, kayak gini lah. Kita potong jadi 2, terus kita bentuk kayak gini, kita lipat bagian dalamnya ke sini. Kemudian setelah kalau udah jadi potongan kayak gini, harusnya 4 ya. Nah itu kita masukkan kayak gini, kita masukkan ini. Nah kemudian satunya lagi dari sini masuknya. Jadi itu 4, nanti bentuknya 4 kayak gini. Nah kalau udah 4 kayak gini, nanti semuanya tinggal disatuin aja. Kemudian ini bisa jadi tirai ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, ini nanti atas dari botol plastik itu digunting, dipisahin, baru bisa dirantak. baru bawahnya baru badannya digunting, baru nanti dilem atau dinecis, baru dirangkai. Nah, biar lebih cantik itu bisa dicat. Nah, ini bisa untuk kayak gantungan di pintu kamar, jadi biar lebih cantik. Itu untuk-untukan. Tutup botol apa gitu? Ini tutup botol Mineral. Tapi tutup botol lain juga bisa, tapi harus ukurannya sama. Kalau bisa Biar ukuran mudah bisa. direkatkan sama limbah. Karena kan kalau Tua. sebenarnya bisa dicampur-campur juga sih, tapi nanti mungkin karena ukuran tutup botolnya itu berbeda, nanti jadi agak susah merekatkannya. Karena kan kalau yang kayak gini aja juga kadang dia mau bengkok-bengkok kayak gitu. Jadi kalau bisa harus sama aja, jenis warnanya juga biar lebih cantik. Sama-sama. Jadi nanti kalau misalnya ini kan ukurannya yang kami buat kecil, karena memang untuk tutup botol kayak gini kan pencariannya juga terbatas. Jadi kalau misalnya nanti ibu-ibu mungkin sering beli aqua mineral kayak gitu kan, beli air mineral yang di botol, bisa dikumpulin, jangan langsung dibuang jadi sampah. Jadi nanti dibentuk. Bisa juga kalau mau lebih besar lagi bisa dibuat, jadi nanti bisa untuk tempat baju kotor atau tempat baju yang bersih selesai dari cucian, dari jemuran. Tempat mainan anak, nyimpan mainan anak-anak juga bisa. Lemnya lem apa itu, Dek? Ini menggunakan lem tembak, Bu. Lem bakar. Iya, iya. Lem penyamun rambut. Kalau sebanyak sebesar itu berapa buah itu? Itu mah botol aja. Ada 1000 ya? Enggak ada. Ya, yang bayar? ratusan, 80 lebih. 80 botol. 80 sampai 100-an kalau ukurannya. Di bawahnya pertama dibuat situ dulu. Iya, pertama bikin Buat untuk dasar, dasarnya dulu. Dasarnya dulu kan kita bikin, terserah mau nanti mungkin bapak atau ibu pengen yang bulat, jadi nanti bikinnya bulat. Kami di sini bikinnya petak atau segi 4. Bisa untuk botol. Botol ada buang galau, so. Betul lah. Tadi limau buang botol. Botol bakal galau dibuang. Mana? Mungkin itulah sosialisasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dan salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa pendidikan biologi Universitas Bengkulu. Di sini kami ingin mensosialisasikan bagaimana cara untuk mendaur ulang sampah.
kita tahu bahwa lingkungan kita sudah tercemar baik dari pencemaran udara, air, dan tanah. Salah satu pencemaran yang ada saat ini yang paling susah itu ya adalah untuk pencemaran tanah. Karena kita sering untuk membuang sampah sembarangan, sampah-sampah plastik contohnya. Sampah plastik ini adalah sampah yang paling sulit terurai di dalam tanah. Butuh sampai ratusan tahun agar plastik-plastik tersebut dapat terurai. Maka dari itu, karena memang penggunaan plastik yang dalam kehidupan sehari-hari kita memang sangat sering, seperti kita belanja ke pasar kita juga dikasih plastik, minuman-minuman kemasan juga pakai plastik, makanan juga pakai plastik. Kami dari sini ingin mensosialisasikan bagaimana agar sampah-sampah plastik tersebut tidak menjadi sampah seutuhnya, tapi masih bisa kita gunakan dengan cara kita daur ulang sehingga sampah itu jadi punya nilai dan berguna untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kami ambil contoh ada tutup botol dari air mineral, tutup botol air mineral, terus ada dari air mineral yang gelas, terus ini ada plastik bekas dari kopi saset. Nah, jadi di sini yang pertama akan kami jelaskan yaitu untuk keranjang ini. Keranjang ini kami buat dari tutup botol air mineral. Kita pasti sering untuk menggunakan atau membeli air mineral. Terkadang habis kita minum langsung kita buang. Untuk jangan berbuat seperti itu lagi, sebaiknya bisa kita kumpuli terus nanti kita ambil tutup botolnya. Tutup botolnya kita kumpulin juga. Kalau misalnya udah terlihat banyak, kita bisa merangkainya, kita bisa merakitnya menjadi seperti ini. Di sini kami membuat keranjang. Keranjang ini keranjang serbaguna. Jadi setelah nanti kita merekatkan botol-botol ini menggunakan lem yang kita gunakan adalah lem bakar atau lem tembak. Nanti dilem terus direkatkan seperti ini sehingga membentuk sebuah wadah seperti ini. Selanjutnya nanti kan kita juga bisa membuatnya dengan ukuran yang berbeda-beda. Misalnya kita pengen bulat, kita bentuk nanti dasarnya itu bulat. Yang di sini kami bentuknya dasarnya persegi atau petak. Jadi nanti kita susun tutup botol itu sehingga berbentuk seperti sebuah keranjang. Keranjang ini nanti bisa kita gunakan untuk berbagai macam tempat, seperti tempat baju kotor atau tempat pakaian bersih yang sudah selesai diangkat dari jemuran, atau bisa juga jadi tempat mainan anak-anak. Kemudian teman saya akan menjelaskan tentang dari sampah kopi saset. Ini contoh produk dari bungkus kopi saset kan Bu. Nah jadi ini nanti kan biasanya sampah itu langsung dibuang, habis kita ambil kan di sini kita seduh. Nah ini nih diambil, digunting atas dan bawahnya, baru kita gulung menjadi bentuk seperti ini, baru kita jalin. Nah kita jalin ini nggak perlu pakai lem, jadi cuma bahan dasarnya cuma pakai bentuk ini aja. Nah setelah dijalin nanti baru disatuin ke bentuk kayak gini. Nah untuk pegangan ini dari tutup gelas, jadi nanti bisa langsung dicat atau dibalut kita juga bisa. Itu udah pakai lem sama sekali ya? Nggak pakai lem, jadi cuma dijalin aja. Nah ini bisa ibu-ibu pakai kalau misalnya belanja, jadi kalau beli tas belanja bisa pakai ini aja. Jadi ya tahan. Iya, karena kan kemarin kami sampahnya itu kan terbatas, bukan mencarinya karena memang diburu oleh waktu, jadi kami bikin ukuran yang kecil aja. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu ingin bikin yang ukuran lebih besar juga bisa, tapi ya membutuhkan sampah kopi saset yang plastik kopi saset yang lebih banyak lagi. Kan pertama itu kan kopi saset itu kan nanti kan plastiknya tuh panjang seperti ini. Kita nanti gunting atas dan bawahnya sehingga tersirat seperti ini. Baru nanti kita lipat ke dalam gini Bu, untuk bikin ukuran seperti itu tadi. Kita lipat kayak gini biar nanti dia lebih mudah untuk menjalinnya kayak gitu. Jadi makin kecil dia, makin gampang kita untuk menjalinnya menjadi sebuah seperti ini. Karena kan satu jalinan ini kita butuh 4 yang seperti ini. Nanti tinggal dijalin kayak menganyam. Nanti tinggal dianyam, nah, jadi bentuk Sini nak belajar bikin prakarya. Tahu betul lah, aja bisa jadi duit. Buang-buang sampah sembarangan. Di sini kan kita pasti sering kan kayak di rumah seduh-seduh kopi, energen atau minuman-minuman sasetan yang lainnya. Dan mungkin bisa salah satu karya yang bisa kita buat dari apel gelas. Nah ini gampang Bu, tinggal digunting bagian atasnya
dipisahin baru bagian kita badannya itu digunting, bisa dinecis, bisa dilem. Nah baru nanti disisain satu untuk masukin terus dijalin lagi. Bisa ini Bu, kalau mau lebih cantik lagi bisa dicat. Nah ini bisa untuk tirai di pintu. banyak itu sampah juga. Kan sampah-sampah yang seperti ini kan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Setidaknya kita bisa mengurangi sampah yang bertebaran di sekeliling kita. Jadi tidak langsung dibuang ke tempat sampah, tapi bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih ada nilainya lagi. Mungkin ini benda-benda yang bisa kami buat dari sampah-sampah atau yang bisa kami daur ulang dan kami sosialisasikan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Kami berharap dengan adanya sosialisasi mengenai daur ulang sampah ini, ibu dapat membantu untuk mengurangi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada kekurangan kami ketika menyampaikan atau ada kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bu. Selamat sore.